Indah carano bukan kapalang, dalam loyangkan sobalari, talata di ruang tengah, baisi sirih salangko. Kepemimpinan dalam adat Minangkabau merupakan salah satu contoh sistem kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Masyarakat Minangkabau memiliki struktur kepemimpinan yang unik dan berlapis dengan peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa unsur penting dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau. 1. Kerapatan Adat Nagari KAN. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di tingkat nagari, desa, di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai yang memiliki keahlian khusus dalam bidang adat, agama, dan pemerintahan. Kerapatan Adat Nagari bertujuan menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat serta menegakkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. 2. Ninik Mamak. Ninik Mamak merupakan kelompok tetua adat dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki peran penting dalam pemerintahan adat. Ninik Mamak bertanggung jawab untuk menegakkan adat istiadat, memimpin musyawarah, dan menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat. Keputusan yang dibuat Ninik Mamak diambil melalui proses musyawarah dan mufakat sehingga mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. 3. Alim Ulama. Alim ulama dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran penting dalam penyuluhan agama dan keberlanjutan nilai-nilai Islami di masyarakat. Keseimbangan antara agama dan adat sangat penting dalam adat Minangkabau. Maka dari itu, alim ulama bekerja sama dengan ninik mamak dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum adat serta hukum Islam. 4. Cerdik Pandai. Cerdik Pandai adalah kelompok intelektual dan profesional dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang seperti pemerintahan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan seni. Peran cerdik pandai dalam kepemimpinan adat adalah memberikan bahan pertimbangan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. 5. Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah perwakilan dari kaum perempuan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau. Mereka memiliki peran penting dalam mengatur urusan rumah tangga, pendidikan anak, dan perekonomian keluarga. Meskipun secara formal tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, Bundo Kanduang memiliki pengaruh besar dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun nagari. 6. Pemuka Pemuda. Pemuka Pemuda adalah kelompok pemuda yang memiliki peran aktif dalam menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau. Mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, menyiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatan adat, dan bertanggung jawab dalam proses generasi kepemimpinan, baik dalam adat maupun pemerintahan. Pemuka Pemuda juga memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi generasi muda kepada ninik mamak dan KAN, sehingga generasi muda pun turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 7. Musyawarah dan mufakat. Seluruh unsur tadi menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau. Semua permasalahan yang dihadapi, mulai dari urusan keluarga, anggota nagari, hingga masalah nasional dibahas melalui musyawarah yang dipimpin ninik mamak atau perwakilan tokoh adat dan melibatkan semua komponen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam melaksanakan musyawarah dan mufakat, masyarakat Minangkabau mempertimbangkan peran dan pandangan dari ninik mamak,
alim ulama, binanga, tetua agama cerdik pandai, pemuka pemuda, dan bundo kanduang. Mereka akan merumuskan kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berlaku di Minangkabau. 8. Penegakan adat dan kearifan lokal. Dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau, penegakan adat dan kearifan lokal merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan masyarakat. Penegakan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerapan hukum adat, pendidikan adat oleh ninik mamak dan bundo kanduang kepada generasi muda, serta penyebarluasan nilai-nilai adat melalui kebudayaan dan kesenian, seperti tari piring, tari pasambahan, dan randai. Dengan demikian, kepemimpinan dalam adat Minangkabau memiliki struktur dan mekanisme yang kuat dalam menjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal, serta menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sistem kepemimpinan ini mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau dan menjadi contoh bagi sistem kepemimpinan adat di berbagai wilayah di Indonesia.